penjelasan. Indonesia menggunakan sistem perbankan ganda atau dual banking system setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan mengganda adalah pemberlakuan sistem perbankan dengan menggunakan sistem konvensional dan sistem syariah. Undang-undang ini memberi kesempatan bagi bank umum konvensional untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan prinsip syariah. Unit layanan syariah atau unit usaha syariah, biasa disebut UUS, di perbankan umum konvensional digunakan untuk melayani transaksi keuangan pada masyarakat yang lebih memilih prinsip syariah. Keadaan ini yang menjadikan instrumen kebijakan moneter tidak hanya menggunakan prinsip bunga tetapi juga prinsip syariah, yaitu bagi hasil dan jual beli. Pada transmisi kebijakan moneter konvensional, alur transmisi kebijakan melalui 6 saluran, yaitu jalur uang, kredit, suku bunga, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Namun, keenam jalur transmisi pada kebijakan moneter konvensional tidak digunakan pada kebijakan transmisi moneter syariah. Perbedaan utama pada jalur suku yang tidak dapat digunakan dalam transmisi moneter syariah karena konsep bunga dilarang dalam ajaran Islam. Jika dalam instrumen kebijakan moneter konvensional dikenal dengan SBI dan PUAB, tetapi dalam syariah mengenal SBI syariah atau biasa disebut SBIS dan PUA syariah atau biasa disingkat PUAS. SBIS menggunakan akad jualah. Namun demikian, SBIS dapat diterbitkan oleh BI dengan akad musyarakah, mudharabah, wadiah, qard, dan wakalah. Sedangkan PUAS terdiri dari investasi musyarakah antar bank atau SIMA dan sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah atau SIKA. Kemudian poin A yaitu sistem moneter Islam. Konsep sistem moneter mencakup kebijakan moneter yang diberlakukan oleh suatu negara. Kebijakan moneter itu sendiri merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang yang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi realisasi pencapaian tujuan pembangunan suatu negara. Dalam Islam, tidak memperkenankan instrumen bunga eksis di pasaran. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Dengan demikian, secara sederhana pada regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat. Dengan begitu, waktu memegang uang oleh setiap pemilik dana akan ditekan seminimal mungkin, di mana waktu tersebut sebenarnya menghambat velocity. Dengan kata lain, penyediaan regulasi berupa peluang usaha, produk-produk keuangan syariah, serta ketentuan lainnya berkaitan dengan arus uang di masyarakat akan semakin meningkatkan velocity dalam perekonomian. Secara umum, ada 3 perbedaan utama sistem moneter Islam murni dengan sistem moneter konvensional, yaitu kalau dalam sistem konvensional itu menggunakan uang fiat, kemudian fractional reserve banking system, dan instrumen suku bunga. Kemudian kalau dalam Islam itu menggunakan cold-blooded atau fully backed money, kemudian 100% reserve banking system, dan konsep bagi hasil. Pada konsep masa kontemporer ini dalam kerangka sistem perbankan ganda, hanya konsep bagi hasil saja yang menjadi pembeda antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam. Sistem moneter Islam dalam sistem perbankan ganda masih menggunakan uang fiat konvensional dan mengikuti fractional reserve banking system.
Karakteristik suku bunga sendiri sangat berbeda dengan konsep bagi hasil. Suku bunga sebagai tingkat pengembalian pada sistem konvensional bisa ditetapkan kapan saja oleh otoritas perbankan dan pergerakan nominalnya bisa terlihat oleh masyarakat umum, sehingga menimbulkan kegiatan spekulasi. Sedangkan konsep bagi hasil yang ditetapkan adalah nisabnya dan nilainya relatif tetap sepanjang tahun. Sedangkan tingkat pengembaliannya mengikuti hasil yang terjadi di sektor real. Artinya, rektur sendiri tidak ditetapkan secara eksogenus oleh otoritas perbankan syariah. Kemudian, sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing. Ketika pemilik modal atau surplus spending unit bekerja sama dengan pengusaha atau deficit spending unit untuk melakukan kegiatan usaha, apabila menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua, dan apabila menderita kerugian juga ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi atau terzolimi. Sistem bagi hasil dapat berbentuk musyarakah atau mudharabah dengan berbagai variannya. Dengan sistem zakat, sistem bagi hasil dan pelanggaran spekulasi dalam perekonomian Islam akan mendorong iklim investasi yang akan tersalur dengan lancar ke sektor real untuk tujuan yang sepenuhnya produktif. Hal ini akan menjamin terdistribusinya kekayaan dan pendapatan serta menumbuhkan sektor real dengan meningkatnya produktivitas dan kesempatan bekerja dan berusaha. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi terdorong dan pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Kemudian poin B yaitu pandangan Islam terhadap uang. Perdagangan uang merupakan instrumen penting dalam sistem perekonomian. Inilah yang menjadi perdebatan dalam sistem ekonomi Islam. Apakah peran uang dalam sistem moneter suatu negara dapat dikembangkan sebagai proyek perdagangan? Sedangkan dalam Islam sendiri sangat tidak diperbolehkan jual beli uang. Sebagaimana menurut Mazerkaf, memberikan gambaran mengenai uang dan otoritas moneter, di mana uang sebagai media barter yang disahkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai satuan moneter yang menjembatani transaksi-transaksi agar menjadi seimbang dan adil. Uang diposisikan hanya sebagai alat tukar dan tidak memainkan peran sebagai barang yang layak diperjualbelikan. Kualitas uang memberikan pengaruh langsung terhadap berbagai transaksi lainnya. Uang adalah satuan nilai standar atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Al-Ghazali berpendapat, uang ibarat cermin yang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga suatu barang. Pada dasarnya, Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Oleh karena itu, dalam konsep permintaan, motifnya adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi atau money demand for transaction, bukan untuk spekulasi atau trading. Dalam pandangan Islam, uang adalah flow concept. Karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik kondisi perekonomian. Perputaran uang dalam perekonomian menurut Islam dapat dilakukan dengan proses produksi, bisnis bagi hasil atau musyarakah dan mudharabah bagi yang tidak dapat memproduktifkan hartanya maupun melakukan ekspor atau memindahkan uang tanpa imbalan apapun. Qard secara makro akan memberikan manfaat tidak langsung bagi perekonomian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pemberian Qard membuat velocity of money bertambah cepat, yang berarti bertambahnya darah baru bagi perekonomian sehingga pendapatan nasional meningkat.
Pendapat Islam selanjutnya mengenai uang adalah tidak dikenalnya konsep time value of money sebagaimana dikenal dalam konsep uang konvensional. Islam mengenal konsep economic value of time, artinya yang bernilai adalah waktu itu sendiri. Islam memperbolehkan penetapan harga tangguh bayar atau kredit lebih tinggi daripada harga tunai. Hal ini dikarenakan semata-mata ditahannya hak si penjual barang. Demikian pula pada operasional perbankan. Semakin panjang waktu penagihan akan semakin banyak pula biaya yang diperlukan bank untuk administrasi maupun sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Dalam konsep ekonomi Islam selanjutnya, uang dikatakan milik masyarakat atau money is public good. Karena sebagai milik umum, maka uang harus dapat digunakan masyarakat tanpa ada hambatan dari orang lain. Pada konteks inilah dapat dipahami kenapa para pemikir seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Makrizi sangat melarang perilaku menumpuk uang atau menimbun komoditas kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa perilaku demikian akan mengganggu orang lain dalam menggunakannya dan juga menjadikan perekonomian tidak stabil. Di samping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus, dan malas beramal. Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya, Islam melarang penumpukan atau penimbunan harta dalam monopoli kekayaan. Menurut Nawawi, dalam teori moneter, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang yang jelas akan memperkecil terjadinya transaksi dan berakibat pada lesunya perekonomian. Menyimpan uang bukanlah berarti ditimbun sendiri. Islam sebetulnya mendorong investasi, bukan menimbun uang. Dalam keadaan harga-harga barang stabil, menyimpan kekayaan dalam bentuk uang lebih menguntungkan daripada menyimpannya dalam bentuk barang. Dalam realitasnya, harga-harga selalu mengalami kenaikan yang pesat, sehingga nilai uang terus mengalami kemerosotan. Maka, kekayaan yang berupa uang akan mengalami penurunan nilai. Dalam keadaan seperti ini, berarti uang bukanlah alat menyimpan kekayaan yang baik. Menyimpan kekayaan lebih tepat dalam bentuk investasi seperti dalam bentuk tabungan di bank, saham, obligasi, maupun dalam bentuk rumah. Atas dasar hal tersebut, maka sistem moneter dalam ekonomi Islam harus mendukung terhadap fungsi uang sebagai alat tukar dan menghindarkan dari terjadinya penumpukan uang. Sistem moneter pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro suatu negara dengan usaha mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan secara baik melalui peraturan jumlah uang beredar. Kemudian poin C yaitu fungsi uang dalam Islam. Yang pertama yaitu uang sebagai medium of exchange atau alat tukar. Fungsi utama uang adalah sebagai alat tukar. Dengan uang, pertukaran dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus menukarkan dengan barang. Sehingga dengan demikian, kesulitan-kesulitan yang timbul akibat sistem barter sebagaimana dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu dapat diatasi. Dari fungsi uang sebagai alat tukar ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa uang bukan barang. Oleh karena itu, uang tidak boleh jadi komoditas perdagangan seperti barang-barang lainnya. Dalam hukum Islam, uang tidak boleh diperdagangkan kecuali dengan syarat harus tunai dan harus semisal. Dua syarat ini apabila tidak dipenuhi, maka perdagangan uang akan dimasuki riba. Riba ialah tambahan tertentu tanpa imbalan yang disyaratkan dalam akad sebagai hak salah satu pihak yang terjadi baik dalam akad hutang piutang maupun akad jual beli. Menurut Islam, baik uang maupun barang tidak boleh ditimbun. Hal ini karena ikhtikar atau menimbun uang dan barang yang diperlukan publik akan menyusahkan mereka. Uang adalah alat tukar. Apabila alat tukar ini ditimbun, hal ini akan menyebabkan berkurangnya
keberadaan alat tukar ini di tengah-tengah masyarakat, padahal mereka sangat memerlukannya. Akibatnya, roda pertukaran dan perekonomian umat akan terhambat dan tersendat. Sebagai alat tukar, uang harus mendapat sikoh atau dicetak dan distempel pemerintah sehingga menjadi legal. Hal ini supaya uang dipercayai oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemalsuan uang dapat diminimalisir. Individu tidak boleh sembarangan membuat uang. Siapa yang berani membuat uang palsu akan mendapat hukuman setimpal sebagai alat tukar. Uang itu menurut ekonomi Islam harus selalu mengalir dalam perekonomian umat. Hal ini dikarenakan dengan flow konsep bukan stock konsep. Kemudian yang kedua yaitu uang sebagai unit of account atau satuan hitung. Fungsi lain uang ialah sebagai unit of account atau satuan hitung atau measure of value atau pengukur nilai. Uang sengaja diciptakan untuk menunjukkan nilai berbagai barang dan jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan kekayaan dan menghitung besar kecilnya hutang. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penunjuk harga. Dengan uang, harga barang dan jasa ditentukan seperti menentukan nilai sebuah rumah atau mobil dengan satuan uang seperti rupiah, dolar, dan lainnya. Sebagai satuan hitung, uang mempunyai peran yang besar dalam memperlancar pertukaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu uang sebagai store of value atau penyimpan nilai. Fungsi ketiga uang adalah sebagai penyimpan nilai. Maksudnya, uang yang dimiliki oleh seorang itu tidak dibelanjakan seluruhnya dalam satu waktu, tapi uang akan disisihkan atau disimpan untuk keperluan di masa yang akan datang, seperti untuk membeli barang atau jasa, untuk persiapan di waktu sakit, atau untuk mengantisipasi kerugian di waktu yang akan datang. Kemudian poin D yaitu peran uang dalam sistem moneter Indonesia. Dalam sistem moneter ekonomi, pengaturan jumlah uang beredar diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansion policy, yaitu suatu kebijakan yang bertujuan menambah jumlah uang yang beredar. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy, atau kebijakan uang ketat, tight money policy, yaitu kebijakan yang bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar. Dalam sistem moneter Islam, posisi dan fungsi bank mempunyai perbedaan yang mendasar. Lembaga perbankan syariah mempunyai sifat universal dan multiguna, serta tidak semata-mata merupakan bank komersial. Ia merupakan perpaduan antara bank konvensional, bank investasi, investasi kepercayaan, dan institusi pengelolaan investasi atau investment management institution yang berorientasi pada investasi modal. Dengan pola ini, maka perbankan syariah akan jauh dari perilaku borrowing short dan lending long. Karena itu, ia kokoh terhadap ancaman krisis dibandingkan perbankan konvensional. Berdasar fakta itu pula, maka kedudukan bank sentral dalam konteks ekonomi Islam harus dapat melakukan suatu kebijakan yang dapat melancarkan perekonomian real secara seimbang. Kemudian poin E yaitu manajemen moneter syariah. Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan sebagaimana dirumuskan oleh Iqbal dan Khan dalam Muhammad. Di antaranya yaitu yang pertama, economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth. Yang kedua, socio-economic justice and equitable distribution of income and wealth. Yang ketiga, stability in the value of money. Hal ini dapat dijelaskan bahwa keadilan sosial ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan merupakan tujuan yang penting dalam kerangka Islam. Sementara tujuan pertama dan ketiga sebenarnya sama dengan tujuan yang dirumuskan oleh ekonomi konvensional. Hanya saja dalam ekonomi konvensional tidak menekankan adanya keadilan sosial ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Sebuah pertanyaan menarik untuk dikaji, dapatkah manajemen moneter syariah dapat diterapkan di Indonesia?
Menurut saya, manajemen moneter syariah dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 JO 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Seiring dengan itu, BI sebagai bank sentral telah mengeluarkan informasi tentang peraturan Bank Indonesia sebagai bank umum berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu tentang giro wajib minimum atau GWM, clearing pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau sertifikat IMAH, dan sertifikat Padiah Bank Indonesia atau SWBI. Inilah yang sekarang menjadi instrumen moneter bank sentral di Indonesia.